Dugaan pungutan liar di Pasar Sayur Tegal Gubuk, Cirebon, rugikan pedagang, LSM Cisiber bakal laporkan ke APH. Global Expos TV Kabupaten Cirebon, masyarakat Desa Tegal Gubuk, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Kaeron, terus menyoroti dugaan praktik pungutan liar, atau pungli dan alih fungsi lahan yang diduga melibatkan oknum pemangku kepentingan. Kaeron juga menuding bahwa lahan desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum malah dialihfungsikan demi keuntungan pribadi oleh sejumlah pihak. Lahan yang seharusnya digunakan untuk fasilitas desa justru dijadikan ajang bagi oknum-oknum tertentu untuk meraup keuntungan. Selain itu, ada pungutan liar yang semakin membebani masyarakat, ungkap Kaeron. Dugaan tersebut memicu keresahan di kalangan Kaeron yang merasa hak-hak mereka diabaikan. Mereka meminta pihak terkait, termasuk inspektorat dan pemerintah daerah, untuk segera turun tangan mengusut kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti terlibat. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah desa maupun instansi terkait mengenai tudingan tersebut. Masyarakat berharap ada transparansi dan tindakan nyata untuk menyelesaikan permasalahan ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan desa. Menurut berbagai informasi yang dihimpun Global Expos TV, terdapat sekitar 320 pedagang yang aktif di Pasar Desa Tegal Gubuk, Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, mendapatkan hasil yang diduga dari pasar sayur itu berkisar ratusan juta rupiah. Selain pungutan harian, pedagang juga dikenakan biaya sewa lapak yang dirata-rata sebesar 1 juta per tahun untuk setiap pedagang. Informasi data pedagang dengan jumlah pedagang yang sama, potensi pendapatan dari sewa lapak mencapai 320 juta per tahun, katanya. Pedagang keluhkan kurangnya transparansi pengelolaan dana pasar sayur. Karena beberapa pedagang pasar menyampaikan keluhan terkait pengelolaan dana retribusi yang mereka bayarkan setiap bulan. Mereka mengaku tidak mengetahui dengan jelas aliran dana tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi pihak pengelola pasar. Kami selalu membayar, tapi tidak pernah ada transparansi. Fasilitas pasar pun tidak mengalami peningkatan yang signifikan, ungkap salah seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya. Pedagang lainnya juga menyatakan bahwa kondisi pasar saat ini jauh dari harapan. Beberapa fasilitas seperti saluran air, tempat sampah, dan area parkir masih membutuhkan perhatian, meskipun retribusi telah dibayar secara rutin. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pengelola pasar terkait keluhan ini. Para pedagang berharap ada upaya nyata untuk memperbaiki fasilitas pasar dan memberikan laporan pengelolaan dana secara transparan. Pungutan ini diduga tidak sepenuhnya masuk ke kas resmi desa, melainkan mengalir ke pihak-pihak tertentu. Jika dugaan ini benar, maka praktik pungli ini telah merugikan pedagang kecil yang berjuang di tengah situasi ekonomi yang sulit. Soleh selaku Ketua Umum LSM Cisiber, mendesak pemerintah Kabupaten Cirebon dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan pungli di Desa Tegal Gubuk ini. Praktik seperti ini tidak boleh dibiarkan. Karena negara harus hadir dan wajib untuk melindungi pedagang kecil dari tindakan oknum yang mencari keuntungan pribadi, tegas Soleh Ketua Umum LSM Cisiber. Ketua LSM Cisiber, Soleh, menyatakan akan mengirimkan surat resmi kepada KUU dan Inspektorat Kabupaten Cirebon. Langkah ini diambil untuk mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan desa, khususnya di Desa Tegal Gubuk. Kami akan melayangkan surat ke KUU dan Inspektorat, mengingat mereka adalah leading sektor yang memiliki kewajiban untuk mengawasi setiap desa di Kabupaten Cirebon, termasuk Desa Tegal Gubuk, tegas Soleh. Soleh menilai, pengawasan yang lebih baik diperlukan untuk memastikan pengelolaan anggaran desa berjalan sesuai aturan dan transparansi terjaga. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat desa. Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang berharap pengawasan oleh inspektorat dapat memberikan efek positif, terutama dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa. Hingga berita ini diterbitkan, pihak KUU Desa Tegal Gubuk dan inspektorat belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana tersebut. KUU Desa Tegal Gubuk menjadi sorotan publik setelah beberapa upaya untuk mendapatkan konfirmasi darinya terkait isu tertentu menemui jalan buntu. Saat didatangi di kantor desa, KUU tidak berada di tempat kerja. Tidak hanya itu, saat dihubungi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp, KUU Desa Tegal Gubuk juga tidak memberikan respons. Hal ini menimbulkan kesan bahwa yang bersangkutan sedang menghindari konfirmasi dari wartawan terkait isu yang tengah berkembang di masyarakat.
Sikap KUU tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat, yang berharap agar kepala desa lebih transparan dan bertanggung jawab dalam memberikan penjelasan terhadap berbagai persoalan yang melibatkan desa. Hingga berita ini ditayangkan, KUU Desa Tegal Gubuk belum memberikan tanggapan resmi. Wartawan Global Expos TV akan terus berupaya mendapatkan informasi lebih lanjut terkait masalah ini. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita dan isu-isu terkini yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expos TV Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Sukadi, mengabarkan. Izin minta komentar berkaitan Desa Tegal Gubuk yang menurut sumber yang dipercaya itu kan pengelolaan dana pungutan dari pasar dan sewanya itu tidak transparan. Kira-kira seperti apa tuh? Nah itu kan kalau dana pengelolaan pasar tidak transparan, otomatis itu kan oknum. Oknum itu kan untungnya dimakan sendiri, berarti juga hanya pungli. Jelas. Kalau punglinya sudah tepat dan masyarakat dirugikan, ya kita bisa naikkan ke APH. Gitu. Itu kan dari 300 sekian kios per hari itu pedagang dipungut Rp2.000. Rp2.000 kali 300 lebih. Nah untuk sewanya menurut informasi yang didapat itu 1 juta per tahun. Nah sementara pasarnya kan masih kelihatan kumuh, tidak terus. Seperti apa tuh? Jadi kalau pasarnya masih kumuh, sewanya satu tahunnya 1 juta, itu ada berapa pasar semuanya itu? 300 lebih lah. 300 juta per tahun, itu juga luar biasa. Itu namanya dana perhepatannya nggak digunakan. Itu sudah menyalahi aturan. Yang kedua kali, kenyamanan pelayanan juga itu kayaknya nggak terpenuhi, itu juga salah. Yang jelas ada indikasi perbuatan lebih lanjutnya untuk kami selaku Ketua Umum LSM Ciber. Dengan adanya dugaan-dugaan seperti ini, ya saya sangat memprihatinkan dan siap untuk melakukan tindakan atau pelaporan ke pihak berwajib. Nah itu menurut informasi lagi nih, itu kan katanya tanahnya kan tanah penghijauan, artinya bukan lahan untuk pasar sayur Tegal Gubuk. Kalau tanah penghijauan itu tergantung dari desa atau dari pemerintah itu ada izin enggak ke penghijauan. Kalau tidak ada dari kehutanan, maka juga sudah jelas menyalahi aturan. Dan nanti juga dari penghutanan saya akan kasih surat terkait dengan lahan yang dipakai oleh masyarakat tersebut. Artinya Pak Ketua LSM Ciber sendiri akan melaporkan ke Tegal Gubuk gitu, Pak. Gitu. Yang jelas saya akan melaporkan terhadap oknum-oknum yang ada di wilayah Tegal Gubuk. Tidak harus KUU. Kalau seandainya KUU yang bermasalah, saya laporkan. Siap. Terima kasih Pak Ketua. Siap, sama-sama.